Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Yogyakarta dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya Marsha Farata Alsani dengan NIM akhiran 152 dan saya Dea Vanessa Faveri dengan NIM akhiran 153. Di sini kami akan melakukan wawancara bersama mahasiswa berprestasi dari Universitas Islam Indonesia. Dan tujuan pembuatan video ini yaitu sebagai penugasan akhir semester 1 dalam mata kuliah menyimak komprehensi dan kritis yang diampu oleh Ibu Titis Kusumaningrum Widaryati Putri MPD. Selamat menyimak. Oke, halo Kak, selamat siang. Halo, selamat siang juga. Oke, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Saya Dea Vanessa Faveri dan rekan saya Marsha Farata Alsani. Mungkin dari kakaknya bisa perkenalan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Sakinova. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia angkatan 2024. Oke, mungkin boleh cerita sedikit tentang diri Kak Zaki sendiri nih, gimana? Ya, saya merupakan salah satu atlet dari Kabupaten Banyumas yang merantau di Jogja sebagai penerima beasiswa atlet voli di kampus Universitas Islam Indonesia. Oke, terus gimana sih awal dari Kak Zaki sendiri nih bisa masuk ke dunia voli? Kalau masuk ke dunia voli itu dari kelas 3 SMP ya Kak. Dimulai dari sebenarnya dulu badminton, cuman karena cedera akhirnya beralih ke voli. Terus akhirnya saya ikut dari kakak sendiri, diajarin dari kakak semuanya. Makanya bisa masuk itu mulai dari SMP. Terus baru ditekuni setelah lulus SMA dan akhirnya ya itu bisa dapat beasiswa itu. Oke, berarti itu sebenarnya berawal dari hobi ya Kak. Nah, apa nih momen yang bikin Kak Zaki sendiri ini yakin kalau voli itu bukan hanya sekedar hobi, tapi sesuatu yang ingin Kak Zaki tekuni hingga saat ini? Pertama tuh dimulai dari SMK ya, dari kelas 10. Pertama mulai iseng voli, terus latihan ditekuni, bisa mendapatkan uang dari situ. Terus akhirnya juga bisa beli sesuatu yang diinginkan kayak HP, terus juga bisa beli motor juga dari volinya itu sendiri. Terus mulai benar-benar ditekuni setelah lulus sekolah itu, dari lulus sekolah mencari beasiswa di Jogja dan akhirnya bisa mendapatkan beasiswa full tanpa pembiayaan dari orang tua sama sekali untuk kuliah di UI ini. Oke, keren sekali. Nah, selanjutnya itu sebagai mahasiswa dan atlet ini apa sih yang bikin Kak Zaki tuh tetap termotivasi untuk tetap jalan di dua hal tersebut? Kalau motivasi itu nggak ada ya, karena itu kalau saya sendiri kan beasiswa di sini dan juga saya itu fun fact itu harus mempertahankan IPK bagaimanapun harus di atas 3. Kalau motivasi itu nggak ada, paling kebiasaan. Untuk kebiasaan sendiri karena saya itu harus menjalankan bagaimana saya sebagai menjadi atlet, bagaimana saya harus menjadi mahasiswa pada umumnya sendiri. Untuk motivasi sendiri, ya kalau untuk kata-kata nggak ada, tapi untuk dari orang tua pasti ada. Dimotivasi sendiri dari orang tua bagaimana kita tuh harus menyikapi itu semuanya dan semestinya saya harus melakukan itu semuanya. Terus selama menjadi mahasiswa dan atlet ini tuh kan cukup melelahkan ya Kak Zaki. Nah, dari Kak Zaki ini pernah nggak ingin menyerah? Terus kalau pernah itu apa yang membuat Kak Zaki ini tetap bertahan sampai saat ini? Untuk menyerah pasti ada. 2 hal yang ditekuni dari atlet. Kalau kata menyerah itu pertama cedera, yang kedua kelelahan. Namanya atlet kan pasti cedera, apalagi saya pernah itu waktu itu cedera pantela di lutut. Itu pernah buat saya menyerah, kayak apa karir saya bakalan terus lanjut. Terus karena tuntutan dari sekolah untuk mengerjakan tugas, tuntutan dari kuliah untuk mengerjakan tugas, terus nggak bisa ngatur waktu, bagaimana caranya untuk latihan, bagaimana caranya untuk bagi waktu untuk kuliah juga, itu pasti pernah menyerah. Cuman kalau kembali lagi ke bagaimana saya akhirnya balik lagi untuk voli, itu karena motivasi dari orang tua, terus juga saya karena kebiasaannya saya bagaimanapun saya juga harus menjalani kegiatan ini, karena kalau tidak dari ini saya nggak bisa jajan, karena totalitas saya sendiri dari sini tuh bisa mendapatkan uang sendiri. Keren.
dari tantangannya tadi, kira-kira prinsip apa yang paling dipegang kuat selama berproses itu? Saya kalau udah menjalani jangan pernah lihat ke belakang sih. Maka dari itu kalau saya sendiri tuh ya kan saya ini udah masuk kan, udah terjun sendiri di UI sendiri, udah ambil beasiswa. Ya masa iya saya harus keluar, dan masa iya saya berhenti di tengah jalan, apalagi udah semester 3 juga kan. Masa saya harus berhenti dan merelakan beasiswanya saya itu sendiri, karena ya pada dasarnya kalau kita bicara nggak semua orang dapat itu semua kan, nggak semua orang mendapatkan privilege yang saya dapatkan. Makanya kalau saya sendiri prinsip harus tetap bersyukur bagaimanapun caranya, secapek apapun saya harus tetap melaju ke depan demi membanggakan kedua orang tua saya, karena dari itu juga ya kembali lagi saya bisa mendapatkan uang dari itu. Lalu menurut kakaknya sendiri, gimana peran mahasiswa atlet dalam memberi inspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa lainnya? Itu sangat berarti ya, kayak misal contoh nih, kayak ada anak-anak yang misalkan tanya kepada kita, gimana sih cara kamu bagi waktu untuk latihan, gimana sih caranya kamu tuh tetap produktivitas dalam olahraganya kamu, dalam bagaimana kesehatannya kamu. Kalau saya sendiri sih selalu memberikan kayak, kamu tuh harus tidur segini, kamu tuh harus bagi waktu segini agar kamu tuh tetap produktif. Gimana caranya olahraga kamu tuh tetap bagus, olahraga kamu tuh tetap bisa menghasilkan segala yang kamu inginkan, mulai dari praktiknya, dari latihannya, terus kayak kamu tuh tetap bugar, tetap sehat, walaupun kamu tuh di setiap hari tuh tetap sehat gitu loh. Jadi banyak sih teman-teman sendiri kayak misalkan bertanya, gimana sih kayak bagi waktunya, terus gimana sih praktiknya kok bisa sampai sejauh ini. Kalau saya sendiri sih tetap sharing gitu loh. Kalau dari sendiri kayak misalkan saya harus gini, saya harus gitu, tapi tetap juga kayak saya tanya kepada mereka gitu, kamu tuh gimana, jadi ketemu titik tengahnya gitu loh. Jadi nggak terpaku sama diri saya sendiri. Jadi ya tetap ada obrolan dari teman-teman juga. Setelah mendengar ceritanya dari Kak Zaki, kira-kira ada nggak nih pesan buat mahasiswa-mahasiswa di luar sana? Jangan pernah takut untuk mencoba, karena kegagalan itu dimulai dari keberhasilannya itu sendiri. Oke. Sangat keren sekali ya teman-teman. Mungkin cukup itu saja yang kami tanyakan kepada Kak Zaki. Semoga informasi yang Kak Zaki berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar sana. Sangat keren sekali dan patut dicontoh. Terima kasih. Kesimpulan yang kita dapat yaitu ketika teman-teman memiliki bakat atau hobi, jalani dan tekuni secara yakin, karena hobi atau bakat tersebut dapat sangat berguna di masa depan. Dan setiap tantangan yang kalian temui, jadikan itu sebagai motivasi agar kalian bisa menjadi lebih baik lagi. Sekian dari video wawancara kita. Terima kasih dan sampai jumpa.